Selamat siang, sahabat Tridharma, dimanapun berada, salam Tridharma. Saya Rangga dari Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia 67, Matrisia 67. Hari ini ada di Kelenteng Tan Seng Ong. Kita sama-sama masuk ke dalam untuk pai-pai. Ya. Ini suasana kelentengnya masih sangat termasuk oriental ya. Bangunannya masih lama, ya kita masuk ke dalam, kita pai-pai kongco. Iya. Ini kelenteng Tan Seng Ong ya. Ya, sahabat Tridharma, saat ini kita akan bertemu dengan salah satu pengurus dari kelenteng Tan Seng Ong. Ya, selamat siang, Pak. Dengan siapa? Robert. Oh, Pak Robert ya. Saya Rangga. Oh ya. iya, Pak Rangga. Oke, Pak. Dari mana? Saya dari PT ITD, Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia 67 dan Matrisia 67. Ya, kalau boleh tahu Pak, ini nama kelentengnya apa ya Pak? Ini Wihara Tanda Bakti Jakarta. Wihara Tanda Bakti Jakarta. Dulunya ya? Tan Seng Ong. Oh, dulu Tan Seng Ong. Kalau boleh tahu, ini nama dewa utamanya apa Pak di sini? Dewa utamanya Tan Seng Ong. Oh, dewa utamanya Tan Seng Ong. Sesuai nama wiharanya. Ya, ini teman-teman kelenteng namanya Wihara Tanda Bakti atau dulunya Tan Seng Ong, dan sekarang kita ada di depan altar Kongco Tan Seng Ong ya Pak. Iya. Ini kalau boleh tahu lokasinya di mana ya Pak? Lokasinya Jalan Kemenangan 3, Glodok. Jalan Kemenangan 3 Glodok Iya. ya. Oke. Nah, kelenteng ini berdiri tahun berapa Pak? Berdirinya tahun 1757. 1757. Kurang ya. lebih 270-an tahun ya. 269 tahun. 270-an tahun ya usia kelenteng ya. 269. 269 ya. Oke. Oke, Pak Robert, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang. Teman-teman, saat ini kita akan membahas seputar sembahyang bacang atau festival Tuan Uce bersama narasumber yang akan menjelaskan apa sih bacang itu. Halo bro. Hai. Ya. Oke. Kita hari ini mau bahas soal bacang nih, kan kita udah masuk bulan Gogoe nih ya. Iya. Apa sih festival Tuan Uce itu? Oke, seperti yang kita kenal sebenarnya festival yang disebut dengan Tuan Ucie atau di Indonesia lebih populer dengan sebutan Hari Raya Pecun. Hari Raya Pecun ya. Ya, Hari Raya Bacang betul ya. Ya, jadi ini sejarahnya kurang lebih sudah 2000 sekian tahun. Lama ya. Bahkan hampir 3000 tahun ya. Ya, jadi bacang yang kita kenal saat ini sebenarnya berasal dari zaman Chunqiu atau periode musim semi gugur dalam pembabakan sejarah Tiongkok. Ya, Berarti ini udah mau masuk musim semi ya gitu ya? Bukan, itu Belum. nama pembabakan sejarah, namanya Chunqiu, tidak ada hubungannya dengan musim. Oke. Ya, jadi bacang ini berasal dari tahun sekitar 770 atau sampai 400 sekian sebelum Masehi. Udah lama ya? Lama banget, lama ribuan banget, kan? tahun bahkan ya. Ribuan tahun nih tradisi leluhur kita nih. Betul, jadi hari raya yang kita rayakan di setiap lunar bulan 5 tanggal 5 ini disebut dengan Tuan Wucie atau Tuan Yang Jie atau misalnya Ai Jie ya, dan Pa Chuan. Ini banyak banget sebutannya. Pacuan tuh pecun kali ya, betul, gitu ya? Betul, jadi itu dalam tuh apa tuh kaitannya tuh? Pecun sama bacang. Iya, jadi sebenarnya dalam kebiasaan masyarakat Tionghoa Indonesia, ya pacuan atau yang disebut dengan mendayung perahu ya. Oh, mendayung perahu ya. Ya, itu asal katanya. Ya, tapi di Chungguo sendiri kita lebih sering menyebutnya dengan Tuan Wucie. Tuan Uce. Ya, Tuan itu artinya yo kaishi atau mulai. Wu itu adalah sebutan bulan kelima atau Gogue dalam kalender lunar. Ya, jadi di zaman kuno dulu Hari Raya Tuan Wucie ini juga disebut dengan Tuyue atau bulan beracun. Oke. Ya, jadi Hari Raya Tuan Wu itu sebenarnya bukan untuk perayaan yang seperti apa, tapi lebih ke memohon berkah keselamatan agar jadi, kita dijauhkan dari malapetaka banyak atau gitu ya sakit. rangkaiannya ya. Betul. Jadi bukan cuman makan jadi bacang bukan saja. cuma makan bacang aja. Jadi Betul. hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi persembahyangan bacang itu ternyata bukan cuma bacang ya. Tuan Uce itu bukan cuma bacang, tapi Betul. ada banyak ya. Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Ini kan kita sembahyang bacang itu ada kaitan sama cerita tentang Jenderal Chien atau Kut Guan ya, masyarakat umum kenalnya. Betul.
Nah, ini kita sambil mau lihat yang bikin bacang, Oke. mungkin bisa dijelasin nih bro, biar Iya. generasi muda biar tahu, terus teman-teman umat Tridharma juga tahu Ya. itu. Gimana Ya, bro? jadi dalam budaya populer atau misalnya sejarah yang paling populer ya. Jadi sebenarnya legenda bacang atau Tuan Wucie itu sering dikaitkan dengan perayaan untuk mengenang Quyen. Ya, Quyen ini merupakan salah satu penasehat kerajaan yang paling setia ya zaman negara Chu. Ya, jadi periode pembabakan sejarah Tiongkok itu pernah kemasuk satu babak yang namanya Chan Guo. Ya, Chan Guo itu artinya negara berperang. Jadi China di zaman kuno dulu sempat terpecah menjadi, bukan terpecah ya, maksudnya sempat Banyak terbagi negara menjadi gitu 7 ya? negara. Oh, 7 negara. Nah, yang paling kuat ini namanya negara Qin. Ya, sedangkan Quyen ini merupakan penasehat kerajaan Chu yang rajanya bernama Huai. Ya, kurang lebih di tahun 300 sebelum Masehi ya. Jadi di zaman itu Quyen ini menjelaskan ke raja bahwa negara Chu ini sebenarnya lemah gitu ya. Dia meminta raja untuk bersekutu dengan negara Qi ya agar lebih kuat. Jadi nggak kena serang negara Qin. Oke. Ya, cuman karena Raja Huai tadi lebih percaya kepada penasehat-penasehat yang lain sehingga dia mengasingkan Quyen ke luar daerah. Oh, Ya, gitu. sampai suatu hari ketika Raja Chu ini diganti dengan raja yang baru, ya akhirnya negara Chu ini kalah. Ya, diserang oleh Qin dan akhirnya runtuh. Ya, karena nggak kuat lihatnya Quyen ini dengan keputusasaannya dia bunuh diri memeluk batu di sungai Miluohe. Ya, maka dari itu semua rakyat untuk mengenang patriotisnya Quyen, betapa dia cinta negaranya sampai nggak tahan hidup ya untuk melihat negaranya hancur. Kecewa lah ya. Ya, dia kecewa ya. berat ya. Akhirnya penduduk ini akhirnya membungkus bacang lalu melemparkannya ke sungai diiringi dengan perahu dengan tabu-tabuhan. Ya, ini legendanya untuk mengusir ikan agar tidak memakan tubuh Quyen yang tadi. Itu dalam budaya yang sering kita bahas ya. Oke. Tapi dalam sejarah Chungguo, sebenarnya bacang ini sudah ada jauh sebelum zaman Quyen. Ya, tepatnya di zaman Chunqiu. Ya, Chunqiu ini adalah pembabakan sejarah namanya periode musim semi gugur. Udah Ya, lama musim ya, semi berarti gugur ya? udah ada. Oke, Itu oke. sekitar tahun 770 sebelum Masehi. Lama sekali kan tuh. Ya, bayangin bacang itu berarti umurnya udah mau 3000 tahun ya, makanan tua Makanan ini. tua nih ya. Jadi Udah zaman kuno sangat- dulu, ya zaman Chunqiu, makanan ini bukan disebut bacang, bukan disebut zhongzi, ya tapi disebut dengan jiaoshu. Ya, jiaoshu ini merupakan makanan terbuat dari namanya biji jewawut ya. Itu mirip kayak biji sorghum. Jadi dia dikukus, dibungkus sama daun, lalu dikukus. Itu bentuk pertama bacang. Jadi tanpa isi. Dan rasanya Biji-bijian gitu ya? Iya, biji-bijian namanya jewawut tadi. Ya mungkin itu rasanya juga nggak enak ya, biasa aja. Nah, jadi zaman itu penduduk membuat bacang itu atau jiaoshu yang tadi saya bilang, ya tujuannya itu untuk memuja bintang. Oh, ini Ya. kan bacang lagi dibikin ya. Ya, Nah, tadi kan udah dibahas untuk apa? Supaya Jenderal Kutuan nggak dimakan ikan gitu ya. Iya, Sebetulnya ini ada makna simboliknya gak sih? Kenapa dibungkusnya kayak gini gitu? ya jadi sebenarnya teman-teman semua bacang ini ya jauh sebelum periode legenda Quyen tadi ini sebenarnya udah ada ya. Jadi Chungguo zaman kuno dulu sekitar periode Chunqiu tahun 770-an itu sudah masyarakat sudah mengenal bacang. Cuma namanya jiaoshu. Jadi dari Jiaoshu. biji jewawut lalu dibungkus daun. Jadi di zaman itu digunakan untuk memuja totem naga dan memuja juga bintang. Jadi di periode bulan Mei atau Juni di langit itu akan ada muncul satu bintang namanya Ta Jiaoxing. Ya, Ta Jiaoxing ini rasi bintang yang bentuknya mirip tanduk naga. Oh gitu. Ya, makanya sebenarnya Jadi bacang ini kayak tanduk naga gitu betul, ya? pada mulanya dibuat membentuk tanduk naga. Oke, Ya, oke. untuk memuja bintang tadi. Oh, Ya, tapi ada legenda lain yang mengatakan bahwa bacang ini juga dibuat untuk meniru tanduk sapi. Ya, jadi digunakan sebagai pengganti sapi yang dikorbankan Oh, gitu. atau kambing yang dikorbankan untuk perayaan Xiazi. Ya, jadi sebenarnya Tuan Wucie atau Hari Bacang ini pada mulanya bukan untuk merayakan Quyen, ya mengenang Quyen, tapi lebih ke ada 3 hal yang dirayakan. Yang pertama yaitu hari untuk mengusir wabah penyakit dan roh jahat. Oh gitu. Nah, terus yang kedua, ini perayaan untuk memuja totem naga. Ya, totem naga itu artinya wujud yang dianggap suci oleh masyarakat Tiongkok atau leluhur kita zaman dulu. Dan yang ketiga, ini hari untuk mengusir wabah penyakit atau kesialan. Ya, jadi ada 3 tadi. Itu sebenarnya perayaan Tuan Wu yang paling pertama. Karena leluhur kita zaman kuno dulu itu menganggap bahwa bulan 5 ini sebenarnya bulan yang sial ya. Nah, bro, tadi kan Ya. sudah dijelaskan ya
bentuknya, sejarah dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa yang masih kita mau tahu. Ya, Jadi bacang ini dari zamannya tadi Jenderal Chiyuan itu ada perubahan evolusi gak sih, maksudnya dari bentuk apa dan lain ya. sebagainya. Jadi sebenarnya bacang yang kuno dulu awalnya itu dari beras jewawut tadi ya. Oke. Cuman dibungkus daun bambu lalu dikukus. Udah itu aja. Jadi rasanya pun agak hambar dan biasa aja. Ya, lalu berkembang ke zaman dinasti Han. Kurang lebih tahun 220 sebelum Masehi. Nah, di zaman itu masyarakat udah mulai mencelup bacang ke air abu. Oh gitu. Ya, jadi bacang zaman itu tuh warnanya agak hitam. Ya, dan rasanya tetap masih hambar. Oh gitu. Ya, terus dia tiap dinasti berubah lagi. Ya, sebenarnya ada beberapa juga fakta menarik tentang bacang nih. Nah, jadi di zaman periode dinasti Qin, ya kurang lebih di tahun 266 Masehi sampai tahun 420-an, yaitu bacang pernah dijadikan makanan khas untuk festival Tuan Wucie. Oke. Ya, jadi di zaman itu bacang berkembang yang tadi nggak ada isinya berubah jadi bacang yang ada isinya biji-bijian. Namanya itu biji Alpania. Oh. Ya, jadi sejenis biji-bijian yang dipercaya membawa kesehatan. Ya, bisa membawa kesehatan. Nah, jadi dalam bahasa Mandarin biji ini namanya Yi Zhi Ren. Ya, itu mulai dimasukkan ke dalam bacang. Oke. Oke, lalu di zaman dinasti Selatan dan Utara atau Nanpei Chao itu sekitar tahun 420 Masehi sampai 580-an. Ya, jadi di zaman itu bacang mulai mengalami revolusi ya. Oh, Nah, jadi berubah penduduk ya zaman bentuknya. itu mulai memasukkan kacang merah atau hongzhao atau angco ya ke dalam bacang. Ya, sehingga bacang manis yang sedikit manis yang tadinya hambar, sekarang jadi ada sedikit cita rasa yang manis dan gurih. Berikutnya di zaman dinasti Tang, ini sekitar tahun 618 Masehi sampai tahun 907 itu ada satu bacang yang ikonik. Ya, namanya ya bacang Cifei Hanxiang Zongzi. Ya, jadi ini bacang yang dari beras ketan tadi dikukus, lalu setelah matang dan dingin diiris tipis-tipis lalu disiram pakai madu dan bunga osmanthus kering atau kuihua. Ya, jadi memberikan cita rasa manis dan harum bunga. Ya, jadi bacang manis pertama ini sudah ada dari zaman dinasti Tang seperti itu. Ya, sampai bacang berikutnya mengalami revolusi besar di zaman dinasti Ming. Ya, jadi bacang asin atau bacang daging yang sampai sekarang kita makan itu berasal dari zaman dinasti Ming. Ya, jadi di zaman dinasti Ming itu mulai dimasukkan daging ya ke dalam bacang sehingga menghasilkan cita rasa asin dan gurih. Oh gitu. Ya, tapi penggunaannya kurang populer di masyarakat karena di zaman itu tidak semua orang sanggup membeli daging. Ya, jadi cuman kalangan tertentu atau bangsawan saja yang bisa makan bacang dengan isi daging. Ya, sampai akhirnya pada dinasti Qing itu bacang berevolusi lagi. Yang dimasukkan itu ditambahkan yang namanya daging asap, daging ham asap. Nah, ini salah satu yang terkenal juga di zaman dinasti Qing. Ya. Jadi setiap dinasti berubah terus ya isi-isiannya ya. Ya, jadi ini yang kita makan. Jadi kesimpulannya cuma beberapa aja. Yang pertama, bacang manis itu ada sejak zaman dinasti Tang. Bacang daging itu ada muncul dari zaman dinasti Ming dan populer saat zaman dinasti Qing seperti itu. Oke. Oh ya, bro. Jadi kan tadi kita udah bahas putar bacang ya. Ya. Selain bacang ini kan masih banyak sekali kan di Tuan Uce ini atribut-atribut pernak-perniknya itu apa aja sih? Ya, betul. Saya akan jelaskan, kita akan kupas tuntas semua hari ini. Cuman sayangnya memang di Indonesia yang populer itu pasti cuma makan bacang lalu selesai. Padahal banyak ya. Perayaan Tuan Uce itu nggak sesederhana itu. Ya, kita akan lihat tradisi berikutnya yang populer baik di Tiongkok atau di Indonesia. Oke. Ya. Nah iya, ini kita sering lihat kan, ini budaya yang udah lama kita tahu yaitu menggantung rumput ya. Konon katanya buat obat. Ini sejarahnya gimana sih maksudnya? Oke, jadi di dalam kebudayaan Tiongkok, terutama saat Tuan Wucie ini ada tradisi menggantung rumput ya. Nah, ini ada dua jenis rumput. Nah, kebetulan kita coba lihat ya. Nah, contohnya bagus sekali ini. Nah, yang pertama, yang panjang ini namanya daun jeringau. Atau bahasa Mandarinnya biasa namanya changpu. Nah, changpu ini tumbuh di rawa-rawa, di air ya. Makanya ini simbolnya simbol yin, air. Yang kedua ini rumput mugwort. Ya, ini bahasa Mandarinnya aicao. Ini tumbuhnya di darat. Makanya ini simbol yang dipadukan jadi yin yang. Ya, kedua daun ini punya aroma khusus. Oh, gitu. Boleh dicium ya. Wangi Ini ya? aicao. Ya, ada wangi khusus. Oh iya, Lalu yang kayak kedua, herbal gitu ya? betul. Ini yang kedua namanya jeringau. Itu juga sama. Nah, jadi aroma wangian rumput ini dipercaya bisa mengusir namanya serangga beracun ketika periode Tuan Wu ini. Nah, jadi mereka biasa menggantung di depan rumah.
ya sebagai simbol dan juga untuk mengusir nyamuk, ya ular beracun, kalajengking dan serangga beracun berbahaya lainnya. Bisa dibilang penangkal gitu ya. Betul, Penangkal hewan-hewan Betul. yang serangga-serangga yang Iya, betul. Jadi karena kita tahu bahwa Tuan Wucie ini disebut bulan beracun, Puye. Jadi semua hal buruk, penyakit itu biasanya mewabah di periode waktu ini. Nah, ya seperti ini ya teman-teman ya, yang sering kita gantung di saat festival Tuan Uce ya. Ya, di Tiongkok sendiri ini sangat umum dijumpai di rumah-rumah. Ya, kalau di Indonesia sendiri ada beberapa tempat yang selain menggantung rumput ini juga digantung sebuah kicang ya atau bacang manis yang kecil. Nah, itu fungsinya buat apa? Sebenarnya kicang ini digantung untuk roh-roh halus di sekitar rumah, itu kepercayaannya. Ya, jadi dipercaya dengan gantungin bacang kicang depan rumah itu kita menangkal. Ya, itu buat roh-roh yang kelaparan. Ya, dan rumputnya ini untuk mengusir virus roh jahat, lah ya. Virus dari hewan-hewan tadi. Jadi ya. jeringau ini bentuknya mirip pedang. Ini kalau dibalik ya seperti pedang. Oh gitu. Nah, jadi pedang ini dipercaya untuk mengusir makhluk halus juga atau roh-roh jahat. Ya, seperti itu. Oke. Sip. Oke. Nah, kita ada satu tradisi lagi nih yang sangat populer ya. Kalau sembahyang bacang siang hari itu kita ada tradisi mendirikan telur. Nah, ini nih seperti ini nih. Ya. Gimana tuh? Ya betul ya, terutama di Indonesia kita tahu kalau dulu orang tua kita cerita ya, kalau Tuan Wucie tengah hari kita diriin telur, telur bisa berdiri katanya, betul ya. Nah, jadi ini juga salah satu tradisi yang syarat akan makna dalam perayaan Tuan Wu, yaitu Li Tan, yang mendirikan telur. Ini sebenarnya ada simbolnya ya, telur itu kan simbol kehidupan, simbol kelahiran. Jadi ketika berdiri, berhasil didirikan, itu artinya ada energi korelasi atau yang disebut dengan keharmonisan dengan alam. Ya, jadi diharapkan dengan mendirikan telur ini kita diberkahi kesehatan, dijauhkan dari mara petaka dan mara bahaya di selama musim panas ini. Ya, seperti itu. Itu maknanya ya. Betul. Jadi mendirikan telur itu bukan cuma berdiri, tapi di situ ada doa di baliknya. Ada ya, dengan mendirikan telur, ya kita berharap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Oke. Sip. Nah, kebetulan tadi telur kita udah lihat, ada lagi satu tradisi unik ya. Cuman, masih ada lagi ya? Ya, cuman sayangnya di Indonesia saya belum pernah lihat. Nah, ini sangat populer di Chungguo atau di Tiongkok sana. Nah, kita lihat. Nah, Cici. Oh, ini apa nih, bro? Ya, sebenarnya ini namanya xiangnang. Xiangnang itu artinya kantong wangi. Nah, kantong wangi. Kenapa dibilang kantong wangi? Ya, karena dalam festival Tuan Wucie, orang-orang biasa memasukkan rumput wangi atau ramuan lain ke dalam xiangnang ini. Ya, ini dipercaya bisa menangkal wabah penyakit dan serangga beracun tadi. Oke, sama kayak yang tadi daun ya, cuma ini versi kering gitu ya. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Ya, tentunya di sini ditambahkan lagi ramuan yang lain. Contohnya ini ada betul, ada Qihua, ini bunga krisan kering, Aicao, ini rumput mugwort yang tadi. Lalu wangian yang lain, ya jumlahnya beragam ya, bahkan ada sampai yang belasan macam. Ya, jadi ini setelah kering tinggal dimasukkan ke dalam kantong ini, ya lalu diikat. Oke, lalu biasa digantungkan di pinggang atau dipakaikan di badan seperti itu, digantung. Ya, jadi maknanya ini makna keselamatan. Ya. Oh, kalau yang tadi kan itu di pintu untuk penghuni, betul, kalau ini untuk rumah, pribadi untuk badan, digantung dipakaikan, di badan, ya. Betul. Fungsinya masih mirip-mirip. Ya, tapi di daerah lain ada juga yang xiangnang, ini bentuknya kayak harimau. Namanya aihu. Ya, bentuk harimau ini, kenapa sih bentuknya harimau? Nah, jadi yang digantung bentuk harimau itu sebenarnya meniru tunggangannya dewa Zhang Tianshi. Ya, dipercaya bisa mengusir roh jahat. Ya, jadi roh jahat lihat simbol macan itu langsung takut. Oh gitu. Ya, legendanya seperti itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya selain tradisi seperti ini, kita juga tahu bahwa yang paling utama dari Tuan Wucie, selain makan bacang, itu juga ada yang namanya Sai Lung Zhou. Ya, Sai Lung Zhou itu festival perahu naga. Ya, pernah lihat mungkin ya. Ya, itu juga populer. Lomba perahu ya. Betul. Kalau di Indonesia mungkin tinggal tersisa di Sumatera, di Riau ya kalau nggak salah, sama di Riau, di Tangerang masih ada ya. Masih. Nah, jadi itu Sai Lung Zhou balik lagi ke tradisinya mengenang Quyen yang tadi. Ya, jadi ceritanya jenazahnya dicarinya menggunakan perahu, lalu dilempar menggunakan bacang tadi. Ya, jadi itu simbol di zaman sekarang kita bisa memaknai lomba perahu naga ini sebagai simbol dari semangat budaya Tionghoa, yaitu Zhonghua Wenhua Jingshen. Ya, jadi ini simbol kekompakan dan pelestarian budaya yang sangat berharga. Oh ya teman-teman, Tuan Wucie ini sebenarnya dari tahun 2009 sudah masuk ke UNESCO ya sebagai warisan budaya tak benda. Ya, jadi kita sebagai orang Tionghoa patut berbangga ya, dan juga wajib untuk melestarikan tradisi Tionghoa ini. Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar selain
makan bacang dan lain-lain tadi, ini juga ada satu tradisi unik yaitu mandi di Tengah hari. siang bolong. Betul, Iya. pernah dengar ya mungkin? Benar. Ya, jadi mandi di tengah hari ini biasanya di mata air bersih ketika hari raya Tuan Ucie di antara jam 11 sampai jam 1. Kenapa kok disuruh mandi gitu ya? Padahal kita tiap hari juga mandi ya. Kenapa Jadi kita percaya air di hari Tuan Ucie itu punya energi yang atau positif yang sangat tinggi. Ya, jadi dipercaya bisa menghilangkan hal buruk di badan kita, menghilangkan energi yin, dan mandinya kenapa harus di tengah hari? Kenapa nggak boleh sore atau malam gitu ya? Ya karena festival Tuan Wu di jam 11 sampai jam 1 siang itu dipercaya memiliki energi yang tinggi pada puncaknya, yang berkhasiat untuk melenyapkan atau mengurangi energi yin dalam tubuh kita. Oke. Ya, jadi kurang lebih kita udah jabarkan tadi beberapa tradisi Tuan Wu Cie yang sangat populer baik di Chungkwo atau di wilayah-wilayah dengan etnis Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia. Sangat menarik dan penuh makna sekali dari setiap hal yang dilakukan ya dalam festival Tuan Ucie ini. Betul, karena dalam budaya Tionghoa pada intinya kita mengajarkan yang namanya budaya non lisan, yaitu budaya yang syarat akan makna, budaya simbol namanya. Ya, jadi banyak hal itu disimboliskan dengan sesuatu ungkapan yang baik sebagai doa akan harapan hidup dan semangat hidup yang lebih baik. Seperti itu. Keren. Oke, sahabat Tridharma, kita tadi telah banyak mempelajari hal-hal yang telah disampaikan oleh Saudara Hendra yang sudah kita ketahui bersama, dan itu akan menjadi satu pelajaran ya, mungkin Betul. wawasan baru bagi Ya. teman-teman yang belum tahu. Mungkin ini adalah yang terakhir sesinya, mungkin ada pesan yang akan disampaikan oleh Hendra, Ya, boleh? tadi kita sudah sampaikan dan jabarkan berbagai tradisi yang sangat populer tentang perayaan Tuan Ucie tadi. Ya, saya berharap semoga semua teman-teman yang nonton video ini ya makin bangga akan budaya leluhur kita. Ya, semoga makin menguatkan identitas kita sebagai orang Tionghoa di tengah kemajemukan masyarakat. Ya, jadi budaya kita yang kaya ini sudah sepatutnya dilestarikan dan diteruskan ke generasi berikutnya. Ya, terima kasih. Semoga tayangan kita kali ini bisa bermanfaat ya, bisa membuat generasi muda lebih senang lagi mempelajari budaya leluhur kita sendiri. Xie. Oke, Sisi, Ya, Saudara Sisi. Hendra. Oke, teman-teman, kita saat ini telah mengakhiri acara hari ini. Sampai jumpa di acara Kongko Budaya Series berikutnya. Salam Tridharma. Bye-bye. Bye-bye. Kami PT ITD 67 Komda Jakarta mengucapkan Selamat Hari Tuan Wu 2026. Semoga sehat selalu.